Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazera Pratiwi dari kelas 11 akuntansi 2, nomor absen 20. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyusutan aset tetap. Jadi, aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau suatu entitas untuk digunakan dalam operasi perusahaan atau entitas, dan masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, tidak untuk diperjualbelikan atau untuk disewakan. Nah, itu aset tetap. Dan kita akan ke apa itu penyusutan aset tetap. Jadi, penyusutan aset tetap adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap karena adanya penurunan nilai aset tetap tersebut. Nah, itu yang disebut dengan penyusutan aset tetap. Kita udah belajar aset tetap sama penyusutan aset tetap nih. Terus alasan kenapa aset tetap perlu disusutkan. Karena aset tetap mengalami penurunan fungsi. Nah, di situ aset tetap disusutkan. Terus apa aja sih aset tetap yang bisa disusutkan? Yang pertama, bisa bangunan, kendaraan, mesin, inventaris, dan peralatan. Terus ada deh metode perhitungan di penyusutan. Yang pertama itu ada penyusutan garis lurus atau straight line method. Yang kedua ada metode penyusutan saldo menurun ganda atau doubling declining balance method. Yang ketiga ada penyusutan jumlah angka tahun atau yang disebut dengan sum of the year digit method. Yang keempat ada metode penyusutan satuan jam kerja atau service hours method. Yang kelima yang terakhir ada metode penyusutan satuan produksi, hasil produksi. Dalam bahasa Inggris itu disebut productive output method. Tadi kita udah belajar apa sih itu aset tetap, apa sih itu penyusutan aset tetap, apa aja yang harus disusutkan di aset tetap. Nah, sekarang kita cara memperhitungkan metode penyusutan aset tetapnya gimana. Yang pertama ada metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Nih, di sini Nazaira udah ngasih contohnya. PT Nazaira Utama membeli sebuah mesin untuk kegiatan operasional perusahaan sebesar 4.500.000. Taksiran nilai residunya sebesar 500.000. Jika ditaksir, umur manfaatnya itu hanya 4 tahun. Hitunglah penyusutan setiap tahunnya. Nah, ini rumusnya. Harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Kita lihat harga perolehannya ada berapa? Di sini 4.500.000. Kita taruh di sini 4.500.000 dikurang nilai residu. Di sini nilai residunya 500.000. 500.000 dibagi umur ekonomis, di sini 4 tahun umur manfaatnya. Kita hitung dulu 4.500.000 dikurang 500.000, 4 juta dibagi umur ekonomis 4 jadi 1 juta. Boleh dikatakan penyusutan setiap tahunnya itu 1 juta. Di sini juga udah ada jurnalnya. Beban penyusutan aset 1 juta, maka beban penyusutan per bulannya 250. Kenapa bisa dikatakan 250? Jadi 250 ini dari 1 juta dibagi 4 tahun ini jadi 250 per bulannya. Tapi kalian juga bisa langsung ini buat per tahunnya itu beban penyusutan aktifanya itu 1 juta ya. Kita sekarang ke metode penyusutan saldo menurun ganda atau double declining balance method. Di sini ada pada bulan Januari, PT Nazaira Froza membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat membeli sebesar 10 juta. Oleh ahli diperkirakan berproduksinya selama 10.000 jam. Dengan prediksi rentan waktu penggunaannya itu nih, di sini tahun ke-1 ada 3.000 jam. Tahun kedua ada 2.000 jam, tahun ketiga ada 1.500 jam, tahun keempat ada 1.500 jam, tahun kelima ada 1.000 jam. Boleh dikatakan tahun ke-1 misalkan bisa 2001, tahun ke-2 2002 gitu. Nah, setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000. Oke, di sini ada rumusnya.
Rumusnya, harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Kita lihat harga perolehan awalnya itu 10 juta. 10 juta dikurang ini apa sih namanya? Nilai perkiraannya yang bisa dijual lagi tuh 500.000. Nilai sisa 500.000 dibagi jumlah jam kerjanya atau umur ekonomisnya itu 10.000 jam. Ini 10.000 10 juta dikurang 500.000 dibagi 10.000 jam sama dengan 950. Maka ini tarifnya, tarif penyusutannya. Kita bikin tabel nih. Dari 2001, 2002, 2003 ini tahunnya ya, tahun ke-1 2001. Kita udah dapat jam operasional, tarifnya udah dapat, tinggal gini, cara menghitungnya. 3.000 jam, 3.000 dikali 950 tarif per jamnya dapat 2.850.000. 10 juta dikurang 2.850.000, 7.150.000 terus sampai 2005 atau tahun kelima. Nah, di sini juga ada jurnalnya. Tahun ke-1, ini jurnalnya itu per tahun. Tahun ke-1 2001 tuh ada depresiasi itu ada 2.850.000, akumulasi depresiasinya 2.850.000. Ini sama tahun kedua 2002. Berarti depresiasinya 1.900.000, akumulasi depresiasinya 1.900.000. Udah. Kita ke metode penyusutan jumlah angka tahun atau Sum of the Year Digital Method. Pada tanggal 2 Januari 2014, PT Nazaira Skin membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin 135 juta dengan taksiran nilai sisa 15 juta, maaf ya. Mesin tersebut hanya mampu berproduksi sampai 4 tahun. Nah, kita karena cuma sampai 4 tahun, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 itu 10. Dasar penyusutannya itu kita ngambil dari harga perolehan. Harga perolehannya itu kan 135 juta. Terusnya dikurangnya itu nilai taksiran 15 juta, dapat 120 juta. Nah, ini 120 juta ini kita menghitung dasar penyusutan. Di sini dasar penyusutan. Nah, buat tarifnya itu kenapa 4/10? Kita lihat kan karena umur ekonomisnya 4 tahun ya. Dan ininya juga zatnya itu 10, jadi 4/10 4 dikali 120 dibagi 10 sama dengan 48 juta. Ini berarti penyusutannya. Dengan jurnalnya sama, jurnalnya per tahun. Tahun ke-1 2014 karena ini dimulai dari tahun 2014. Nah, depresiasinya 48 juta. Akumulasi depresiasinya 48 juta. Nah, tadi kita udah selesai ya semua perhitungan metode penyusutan saya tetapnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.